Jelita lah, jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun. Kalau Bang Burhan kan jelita Hampir. juga. Iya. Jelita juga, sama-sama Jadi, jelita kita nih. Akhir tahun ini Bu saya sudah Lolita. Lolita itu lolos 50 tahun. 50 tahun. Insya Allah. Nama Ibu kan munculnya belakangan nih kan. Iya. Dari PKS itu kan pertama muncul nama teman-teman yang lain. Iya. Tiba-tiba muncul nama Bu Suryani dan tiba-tiba langsung ngegas gitu Bu. Itu tiba-tiba semua ya? Iya tiba-tiba semua. Calon tiba-tiba? Calon tiba-tiba. Tapi pasangan ini udah confirm Bu ya? Confirm fix secara resmi legal belum. Tapi Karena secara kita umum menunggu apa SK dari DPP PKS. DPP PKS. Nah Ibu ini sekarang kan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Tuh. Pernah bareng juga kan? Ya? Pernah bareng juga. Oh iya pernah bareng sebentar. Tapi kan Ibu lebih lama. Saya paling hanya 7 bulan Bu. Lumayan lah. Lumayan. Ada CV-nya. Tapi paling tidak Bu pernah juga lah ikut perjalanan. Iya. Perjalanan dinas. Pernah bareng juga kan? Bareng juga dalam pansus. Ibu ini kan sudah 4 periode lah, walaupun periode pertama sedang berjalan ya. Periode pertama itu Ibu menggantikan Pak Ria ya. PAW pada saat itu beliau maju di Batam. Wakil wali kota. Dan jadi dan setelah itu 3 tahun tuh sisanya. 3 tahun sisanya ya. Lumayan juga lah Bu SPPD kan. Hitunglah. Dan setelah itu Ibu terus menjadi gitu. Periode berikutnya dan sekarang masuk periode 4 walaupun baru lebih kurang setahun lebih kurang. Dan tiba-tiba kebetulan lagi nih mungkin. Tapi bukan kebetulan lah. Kalau di PKS itu kan tak ada kebetulan Bu ya. Sebenarnya mungkin nggak tiba-tiba ya Bang ya. Cuma karena mungkin tradisi selama ini melihat perempuan agak kurang ini ya. Mungkin kurang seksi lah saya dalam nggak tahu dunia politik. Kalau nama saya di pencalonan untuk kepala daerah ini, kepala daerah Pilkada Kepri maupun Batam, masuk di 5 besar, bahkan di 3 besar dari yang pemilihan raya di internal kader PKS. Jadi kalau di PKS itu ada pemilihan duluan Bu ya? Jadi nggak ada langsung main tunjuk gitu. Jadi setahun sebelumnya, sebelum pilkada itu ada namanya pemilihan raya Sekepri. Jadi dia untuk pilkada kabupaten kota, pilkada Kepri provinsi. Di seluruh Indonesia begitu. Jadi memang itu standar PKS ya? Standarnya seperti itu. Jadi yang muncul nama saya tertinggi kalau tidak salah. Tuh ada Pak Iskandar Shah, ada Pak Raden Hari, ada Pak Hanafi Ekra. Dan mungkin Bang Burhan bisa bacalah di jejak digital sejak awal diumumkan 4 nama itu. Tuh, sejak awal. Berarti Ibu ini pemenang dalam pemilihan raya di PKS. Saya kurang tahu jumlahnya ya. Tapi diurut nomor 1. Pokoknya 3 besar masuk. Gitu. Saya nggak tahu nomor 1 apa nomor. Saya nggak nanya-nanya. Dan dalam dalam pemilu kemarin, Ibu kan dapat mengantongi lebih kurang 15.000 suara. 15.300. 330 kalau tidak salah. Dan itu kan 5 besar perolehan suara terbesar di Batam. 2 besar di dapil saya. Di dapil Ibu 2 besar. Pak Jumaga yang di atas saya. Yang nomor 1 ya. Sehingga Ibu bisa membawa 1 teman untuk duduk di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, bagi seorang wanita ini kan prestasi yang luar biasa Bu ya. Artinya ada juga mungkin politisi wanita yang meraup suara besar. Tapi kan tentu ada nama suami besar di belakangnya Ibu. Suami saya besar badannya. Artinya Ibu nih sekarang kan berjuang dengan kekuatan sendiri, dengan profil Bu Suryani sendiri, tanpa ada embel-embel nama besar suami di belakang. Gitu. Nah, kenapa Ibu terjun ke dunia politik? Jadi sebenarnya kalau berbicara kapan saya masuk di PKS, sebelum PKS ada saya sudah di situ. Oh sudah gitu. Di situ. Bahkan untuk di Batam kami termasuk ya yang ketika PK berdiri ya kami yang. Oh ya sebelumnya namanya Partai Keadilan. Partai Keadilan. Jadi 99 setelah reformasi itu saya termasuk di jajaran pengurus PK waktu itu di Batam. Sampai perjalanan sampai sekarang. Sebelum mungkin kalau baca perjalanan PK itu kan sebelumnya sudah ada seperti pengajian gitu.
di kampus-kampus. Yang basisnya di kampus-kampus Bu, kalau nggak salah. Ya kami juga, kalau saya waktu itu udah nggak di kampus. Waktu itu kami di Astra di Muka Kuning gitu. Oh, saya Ibu kan, sebelumnya di Astra? Astra 3 tahun lah. 93. Saya emang ke Batam karena dulu, Astra. Di Astra gitu. Jadi waktu itu ya udah mulai juga aktif di pengajian tarbiyah ya namanya. Jadi sebelum partai ada, saya sudah ada di situ. Artinya Ibu dari awal memang sudah di jalan dakwah. Iya, betul. Dan memilih PKS karena jalannya sama. Iya, karena PKS partai dakwah dan Ibu memang sudah berada di jalan di itu. Di dalamnya, sudah ada di dalamnya. Nah, Ibu masuk ke Batam tahun berapa? 93. 93. Berarti sudah lebih kurang 27 tahun. Dan memang niatnya udah tinggal di Batam Bu ya? Iya, tinggal di Artinya nggak ada niat lagi pulang kampung gitu. Ya selama ini kita udah istilahnya berkhidmat untuk masyarakat Kepri, minimal di Batam ya ada pil saya. Ya itu. Nah, 93 itu Ibu datangnya dari mana? Dari Jawa atau dari? Ya dari daerah asal saya. Saya lahir di Cilacap. Oh, Cilacap. Tapi pantai itu Bu ya? Oh enggak. Salah saya kalau mungkin orang mengira saya kan lahir di Cilacap. Logat saya tidak seperti orang Cilacap karena saya di perbatasan dengan Jawa Barat. Jadi logatnya masuknya logat ke Sunda ya. Logat ke Sunda. Dan emang keluarga Ibu keluarga politisi? Enggak. Oh tidak, Ibu sendiri yang kecemplung di situ. Jadi PKS lah yang membentuk saya menjadi seorang politisi. Kalau orang tua memang tidak di politik? Enggak ada. Saya nggak ada darah politisi. Nggak ada darah politisi. Hanya kemarin kecipratan tahun 93. Kan mulai PK. Mulai PK kan mulai dari dakwah dulu ya. Setelah betul. Ya, Ibu melanjutkan ya, itu yang saya perjuangannya. syukuri, saya bisa bergabung dengan teman-teman yang istilahnya membawa saya ke ya perubahan lebih baik gitu. Dan Ibu mendapatkan jalannya di PKS. Insya Allah. Alhamdulillah, bukan insya Allah. Dan perolehan suara itu kan 15.000 itu memang luar biasa Bu. Artinya ada kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk Ibu mewakili mereka di DPRD gitu. Nah, bagaimana dengan suami? Tentu ada, kalau biasanya kan di belakang laki-laki hebat ada istri yang hebat gitu kan. Ya. Nah, sekarang kalau di belakang Ibu nih gimana? Ya tentu gitu. Kalau saya tuh berpikirnya ridho suami ya yang paling utama. Jadi apalah artinya seorang istri mau berkarir dimanapun kalau suami nggak ridho kan buat apa? Karena kan sejak awal tadi meniatkan itu semata-mata ya untuk dakwah itu sendiri. Kalau saya ya berpikirnya seperti itu dan di doktrinnya juga seperti itu. Gitu. Sehingga sejak dari awal ya sama-sama di jalan dakwah, suami juga pengurus PKS sejak awal ya sama lah. Tapi suami Ibu bukan caleg kan? Enggak, karena dulu tuh kayak ada pakem suami istri apalagi punya anak kecil dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai kesibukan orang tuanya anak-anaknya jadi korban lah istilahnya gitu. Sekarang putri Ibu ada berapa? 4. Oh, 4 orang. Yang paling besar? Udah kerja. Oh, sudah kerja. Ibu lahir tahun 73 berarti sekarang 47. Umur 47. Udah jelita lah. Jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun. Kalau Bang Burhan kan jelita juga. Iya. Jelita juga. Sama-sama jelita kita nih. Akhir tahun ini Bu saya sudah Lolita. Lolita itu lolos 50 tahun. Insya Allah. Nah, sekarang Bu kira-kira apa dorongan mungkin dari keluarga ya yang karena sebelum Ibu menikah kan tentu keluarga menjadi tempat untuk bercerita, apalagi orang tua ya, untuk meminta izin gitu. Pada saat Ibu mungkin bercerita kepada orang tua tentang Ibu mau terjun ke politik, tanggapan mereka gimana Bu? Terjun ke politik sekarang apa dulu? Dulu, awal-awal Ibu terjun. Kalau orang tua saya apa yang diyakini saya baik, ikut gitu, silahkan. Itu kan sudah menjadi tanggung jawab suami. Jadi ketika udah menikah kan tanggung jawab pindah dari orang tua ke suami. Ya sudah, itu menurut kalian baik, silahkan. Atau tanggung jawab juga seorang istri sudah ke suami gitu. Jadi kalau orang tua nggak terlalu ini sekali gitu.
Karena tanggung jawabnya sudah pindah ke suami Iyalah, Bu ya. Berarti seorang sekarang perempuan kalau udah nikah kan tanggung jawab udah pindah. berarti ridhonya ke suami berarti Oh Bu ya. iya, ridho. Permohonan izinnya ke suami, termasuk betul. kalau mau SPPD keluar kota. Betul. Kalau mau kunjungan keluar kota tanya, bisa nggak? Gitu. Pernah nggak dilarang Bu? Artinya ibu suami tidak memberikan izin. Suami saya bukan tipe larang-larang gitu. Cuma saya tahu sendiri gitu kalau memang prioritasnya saya tidak berangkat, ya saya tidak berangkat. Misalnya, Artinya anak sakit gitu. Ya saya ngapain saya keluar kalau anak sakit gitu. Sekarang kedua orang tua ibu masih ada? Masih. Karena menuju ibu kan sekarang menuju dari kancah politik menuju ke pemilihan kepala daerah insya Allah. Legislatif ke eksekutif. Legislatif ke eksekutif dan itu kan tentu membutuhkan doa yang kuat dari seorang ibu gitu. Ibu udah lapor belum? Belum. Oh ibu belum lapor. Saya ini karena belum ada sesuatu Kepastian. yang fix gitu. Saya tidak ingin mendahului. Saya sampaikan ke tim di bawah juga yang sudah begitu antusias untuk masang spanduk apa segala macam. Saya bilang kalau secara pribadi jangan dulu. Maksudnya secara pribadi dalam artian dari partai jangan dulu karena belum. Kalau sudah ada SK kemudian udah deklarasi kita ini kan. Ya makanya sekarang di Batam belum kelihatan sih muka ibu. Ada baliho. Baliho kan yang besar yang kemarin Bu. Maksudnya yang pasangan sekarang kan belum. Iya, dengan Sementara yang pasangan. lain kan sudah pasang. Insya Allah. Artinya akhir bulan ini. amin. Artinya tunggu kepastian Bu ya. Iya. Takutnya berubah karena ada juga baliho orang berubah Bu pasangannya. Karena dinamis ya, politik Iya. itu dinamis. Kita tidak ingin ini ya kalau sudah fix ya kita insya Allah fix. Tapi kan kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Nah, bagi seorang Suryani ini yang kita anggaplah salah satu politisi andal dari kalangan perempuan di Kepulauan Riau ya, karena tak jarang Bu yang bisa bertahan sampai 4 periode kan. Saya aja hanya bisa bertahan 7 bulan Bu. Gak mau sih ikut saya. Dan bagaimana Ibu memandang seorang ibu gitu terhadap perjalanan hidup Ibu? Saya sendiri Ya. ya. Jadi karena saya memahaminya ya dalam Islam itu seorang perempuan itu kan punya tugas dua ya. Maksudnya perannya ya, perannya itu dua. Satu peran asasi, yang kedua peran perluasan namanya. Karena kebetulan juga Bang Burhan saya ini di DPW memegang ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga gitu. Jadi Kepri saya yang bertanggung jawab di PKS. Jadi peran asasi perempuan ya itu tadi istri dulu ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak gitu. Karena masih kita anak orang tua, kita anak mertua juga gitu. Jadi itu nggak boleh mau jadi apapun, mau jadi presiden sekalipun, peran itu jangan hilang. Jangan hilang, jangan ditinggalkan lah gitu, jangan ditinggalkan. Mungkin porsinya nanti agak berkurang ada. lah. Pasti itu pasti gitu, berbeda ketika mungkin saya di rumah saja pasti berbeda, mungkin lebih banyak di peran istri. Kemudian peran perluasan saya memahaminya tadi peran di masyarakat, baik itu peran politik, karir dia dan sebagainya. Nah ini tetap bisa berjalan selama peran asasinya juga kuat gitu. Kalau kita flashback Bu ke belakang, seorang Suryani itu kan lahir tahun 1973. Nah, bagaimana lebih dominan dididik sama ibu apa sama bapak? Sama bapak. Sama bapak. Apa kesan ibu terhadap bapak? Kalau bapak saya kan petani ya, petani. Kalau di kampung tuh petani punya sawah, tapi dia yang bukan garap gitu. Ya, bukan punya lahan sawah. Punya lahan sawah gitu kan, di sana rata-rata petani begitu. Tapi ada yang penggarapnya kan, biasanya ada gitu. penggarap Iya. sawah. Beliau itu sangat peduli pendidikan gitu, ayah saya ya. Maksudnya walaupun secara mungkin pendidikan zaman baheula kan SR gitu ya, tapi beliau peduli gitu. Pokoknya kalau saya dulu sekolah mulai dari SD kan dekat rumah ya, SMP agak jauh. Pokoknya pedulilah bapak saya gitu. Walaupun mungkin tidak bisa ngajari ya dan sebagainya. Kalau ibu? Ibu ya ibu rumah tangga gitu, full ibu rumah tangga. Beliau sebagai ibu ya lebih dominan yang urusan domestiknya gitu.
Kapan Ibu bertemu terakhir dengan Ibu? Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Sebelum COVID. Oh, sebelum COVID. COVID. Harusnya pas Lebaran ini saya pulang juga. Saya relatif sering pulang. Pas misalnya kunker juga nyempatin. Kalau kunker kan bisa 2 Bu. Kalau kunker di Jawa Barat bisa singgah atau kunker di. Saya kadang kalau di rumah mertua, ya saya nginep di rumah mertua. Kalau kunker ke Bandung gitu. Pokoknya saya sempatkan lah melihat mereka. Iya, kalau ada keluarga di wilayah kunker kita memang juga asik juga Bu. 30% soalnya. Tahu aja. Pengalaman sebentar Bu. Luar biasa. Luar biasa. Nah dari adik-beradik Ibu lah misalnya, itu ada berapa orang Bu? Kami bertiga. Perempuan semua. Ibu yang nomor? 2. Ibu nomor 2. Nah dari 3 itu nggak ada yang terjun ke politik? Nggak ada. Hanya Bu sendiri? Hanya saya sendiri. Dan Ibu happy di politik ini? Karena saya politik itu bagi saya bagaimana kita bisa lebih meluaskan peran kita. Itu aja. Itu bagi politik itu cara agar kita lebih bisa meluaskan peran kita ke masyarakat gitu. Karena memahaminya awalnya itu memahaminya sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Bang Burhan udah paham lah ketika kita di DPRD kita bisa bangun jalan, kita bisa bangun sekolah. Nggak sempat saya Bu. Ya paham lah gitu dengan tupoksi DPRD yang bisa anggaran dan sebagainya. Itu bagi saya itu aja. Ya artinya ada manfaatnya lah Bu ya. Dengan Pasti. duduk di situ ada manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Iya. Terus kalau nggak ada manfaatnya mungkin saya juga nggak dipilih lagi. Iya. Gitu. Artinya dengan 15.000 di periode keempat itu. Ya manfaatnya itulah bukti bahwa ada manfaat yang Ibu lakukan. Nah selama Ibu misalnya mengurus masyarakat di sana, saya tidak pakai uang. Ibu tidak pakai uang. Karena tidak punya uang. Ibu nggak punya uang. Nggak punya. Terus uang. ngapain Ibu mau calon wakil gubernur? Karena maksud saya itu ketika kita berkhidmat ke masyarakat, bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya. Keberadaan kita gitu, merasakan jadi ketika masyarakat udah merasakan, jadi kayak misalnya restoran ya, masyarakat sudah merasakan, dia pasti akan ngomong ke yang lain dan sebagainya. Yang penting jaga silaturahmi ya dengan masyarakat itu. Iya, dan Sekupang itu kan Ibu dapilnya Sekupang, Batu Aji, Belakang Padang dan Sagulung. Nah dari pemetaan yang mungkin walaupun tidak terlalu akademik Bu, yang Ibu tahu pemilih Ibu ini kebanyakan perempuan apa laki-laki? Beragam. Oh beragam. Lebih dominannya? Secara data saya nggak lihat ya laki-laki apa perempuan. Tapi yang sering berkomunikasi? Laki perempuan. Laki perempuan. Saya biasa. Kalau perempuan mungkin saya di jalur kader PKS gitu ya, yang biasa ke taklim memang perempuan gitu. Apalagi saya ketua bidang perempuan. Tapi kalau dengan tokoh-tokoh masyarakat saya biasa ngopi dengan bapak-bapak gitu sampai malam bahkan. Ibu suka kopi juga? Ya maksudnya namanya kopi walaupun isinya jus gitu kan. Ya kan, masa ngopi kan yang biasa itu ngopi bareng. Iya ngopi kan? Bareng. Walaupun isinya teh Bu ya. Jus atau teh. Iya, gitu. tetap aja namanya ngopi bareng. Sama juga dengan Ibu telur mata sapi. Iya. Ya, yang punya ayam yang terkenal sapinya. Tuh. Sering saya gitu. Ibu sering ngopi gitu ya? Tapi isinya jus. Isinya jus. Nah sekarang di wilayah dapil Ibu misalnya, Kepri 5. Kepri 5, tentu banyak orang yang datang ke rumah. Datang ke rumah. Nah biasanya tuh kan mereka datang dengan bermacam-macam permintaan. Dan biasanya Bu, mereka datang tuh kan mungkin dengan harapan, membawa proposal, kegiatan dan sebagainya. Nah kira-kira bagaimana cara Ibu membantunya kalau misalnya Ibu bilang tadi saya nggak ada uang gitu. Jadi kalau saya mungkin tidak seperti politisi lain ya yang begitu banyak orang ke rumah, saya lebih suka mendatangi mereka. Oh, Ibu yang datang ke mereka. Baik itu reses ataupun agenda-agenda lain. Kalau reses kan 4 bulan sekali ya. Kalau agenda-agenda lain, karena saya juga masih mengisi majelis taklim, mengisi seminar gitu ya. Jadi Ibu ini ustazah juga? Insya ya begitulah. Ya begitulah kira-kira. PKS juga yang membentuk saya seperti itu.
Oh ya, karena memang teman-teman di PKS kemarin saya satu komisi sama Pak Nafi, beliau juga dipanggilnya Ustadz Bu. Jadi kemarin ditawarin masuk PKS aja, aduh nggak kuat saya nih. Apanya nggak kuat? Nggak kuat jadi Ustadznya itu Bu. Enggak lah, di PKS tuh bukan Ustadz, cuma mungkin panggilannya. Oh panggilan. Kan guru gitu Ustadz. Tapi di PKS beragam kok. Iya, karena di PKS itu Bu pada saat ada yang pakai anting juga. Oh ada juga yang pakai anting. Ya, tapi yang rokok ada juga. Ada juga. Apalagi di Jawa Timur kan yang basis. Ya pabrik pabrik rokok soal. Kalau nggak ngerokok malah nggak dipilih orang Bu. Ya jadi beragam lah. PKS kan di ADART-nya juga warga negara Indonesia. Oh iya. Warga negara Indonesia. Karena orang juga melihat nggak disebut Muslim. Maksudnya yang bisa jadi anggota PKS. Iya, tapi terframing itu kan PKS itu adalah partai Islam dan partai dakwah. Itu betul. Yang terframing oleh publik gitu. Nah buktinya di Papua ketua ini DPD-nya yang Papua yang memang di situ mayoritasnya hampir 100% memang Kristen, ketua DPD-nya Kristen. Gitu. Dan jadi sekarang terbuka. Gak ada masalah Bu ya? Gak ada masalah. Artinya siapapun boleh milih Bu Suryani nanti gitu? Boleh. Ada yang istilahnya simpatisan di Sagulung tuh Nasrani ada. Tapi emang gak dominan ya, karena pasti mereka memilih yang calon mereka juga. Nah sekarang dengan Ibu misalnya berpindah dari legislatif ke eksekutif. Ini kan medannya agak berat nih Bu. Kalau Ibu di DPRD itu kan ada 45 orang Bu. Betul. Tapi kalau di wakil gubernur itu hanya 1 orang Bu. Nah secara mental Ibu siap? Mental. Kalau mental. Kalau mental. Mental itu apa ya? Beda dengan mental. Ya, secara mental ya harus disiapkan. Harus siap. Ya insya Allah. Jadi karena saya kan nggak sendiri Bang Burhan. Yeah. Kalau saya meyakininya saya bagian dari perkumpulan di PKS. Jadi saya sejak awal dipanggil udah menjurus nih. Kalau kemarin kan udah masih 4 nama gitu. Pas kemarin udah dipanggil sama suami, saya bilang saya jangan dilempar gitu. Jadi DPW membentuk tim sendiri. Tim untuk membackup dari berbagai bidang gitu. Jadi yang maju ini bukan Suryani sebenarnya. Iya, kalau saya apa? Ibu saya kan ini bukan dewan. Apa-apa. Loh, Ibu 4 periode loh Bu. Betul. Saya nggak kuat loh Bu. Kalau saya memahami diri saya di PKS nih, saya bukan apa-apa tanpa struktur PKS, tanpa kader. Tanpa jadi sekarang yang maju masyarakat. berjuang ini adalah bukan Suryani tapi adalah PKS yang maju. Kecuali saya independen. Kecuali Bu independen. Saya kan diusung sama PKS. Jadi saya membawa gerbong PKS. Kemarin juga disampaikan ke Pak Isdianto ketika ketemu Presiden PKS, Bapak mau dipasangkan kalau jadi bukan dengan seorang Suryani, tapi dengan keluarga besar PKS. Dan Pak Isdianto oke, memahami itu. Udah jelasin sama Presiden PKS. Ya karena kemarin Bu kita sempat ngobrol-ngobrol karena Ibu mungkin di wilayah Sekupang mungkin Bu Suryani orang kenal lah Bu ya. Tapi di luar Batam mungkin di luar kalangan PKS belum dikenal. Nah artinya kan seorang calon tuh harus dikenal. Tuh. Artinya makanya sekarang saya ngundang Ibu nih untuk ngobrol-ngobrol. Biar dikenal ya? Ya dikenal karena kita butuh pemimpin yang baik Bu. Karena kalau pemimpinnya tidak baik, masyarakat juga yang kena persoalan. Artinya dengan modal Ibu sudah menjadi anggota legislatif gitu ya. Kebalik enggak sih? Maksudnya pemimpin baik, masyarakat baik. Apa masyarakat yang melahirkan pemimpin yang baik? Karena masyarakat tuh banyak Bu. Makanya sekarang kita coba dulu yang dari dikit nih. Karena kan dikitnya paling 3 calon Bu ya. Kalau 3 calon tuh insya Allah baik Bu. Kebijakannya akan 4 ya? Belum. Belum tahu Bu. Yang pasti yang keempat tuh bukan saya Bu. Jadi kami punya kewajiban nih menyampaikan kepada publik, masyarakat Kepri bahwa Bu Suryani ini calon wakil gubernur berpasangan dengan Pak Isdianto. Jadi inilah beliau gitu, dengan suara Ibu lembut soalnya. Tapi dengan 4 periode itu kerjanya mungkin. Saya garang loh. Ibu garang. Garang. Ya? Menurut siapa Bu? Menurut saya. Menurut saya. Ya kalau misalnya ada sesuatu yang kemudian
bertentangan dengan keadilan dan sebagainya, pasti ya enggak, inilah kita harus kalau perlu marah. Ibu pernah marah? Marah lah. Marah pada tempatnya. Iya, marah terbesar Ibu tuh pada ya ketika agama diinjak-injak. Oke. Ketika saudara kita dizolimi. Seperti di Uighur. Dimanapun. Palestina. Di mana ada kalimat la ilaha illallah, di situ kita. Nafasnya di situ Bu ya. Iya, begitu. Artinya kita sebagai, kata Kanjeng Nabi, barang siapa tidak peduli kepada golongan orang lain, umatku, maka dia bukan golonganku. Oh, jadi salah satu dasar pijakannya itu. Salah satu, ya kita harus, maksudnya walaupun kita warga negara Indonesia, ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Betul, gitu. Nah, itu juga sebabnya akhirnya Ibu sering jalan-jalan malam. Ya paling tidak kan mengunjungi yang membutuhkan. Karena memang kalau mereka datang ke rumah, nah sekarang kan Ibu polanya terbalik. Ibu yang datang mengunjungi mereka ke rumah. Dan yang itu datang bisa ke sampai rumah malam. juga bisa pas maghrib, pas isya, pagi. Kalau kayak keluar, tadi pagi-pagi. Kalau ya tadi pagi waktu kita agak molor Bu ya, karena ada yang datang ke rumah dan saya paham sebagai anggota dewan Ibu harus membuka pintu. Betul. Nah sekarang kalau seandainya Ibu keluar itu biasanya pernah sampai jam berapa Bu? Jam 1. Jam 1 malam. Bahkan bisa lebih ketika musim kampanye. Karena ada berbagai. Kalau tidak musim kampanye, kalau kampanye biasa Bu, karena kampanye kan waktu calon tuh 24 jam untuk pemilih sebenarnya. Nah menjadi persoalan itu kan pada saat sudah jadi. Kalau biasa ya sampai jam 12 maksimal. Jam 12 maksimal. Iya. Nah Ibu yang pernah Ibu temui persoalan apa yang paling berat? Ya Ipoleksos Budhankam ya. Oh lengkap ya. Tapi kalau sekarang yang ini paling kalau masyarakat ya lebih kepada ekonomi, kesehatan gitu. Dan Ibu selalu memberikan solusi untuk itu? Sebisa mungkin ya. Ya maksudnya tadi yang ditanya gimana cara menjawabnya itu, ya yang sifatnya saya bilang kalau perlu yang ratusan juta saya tidak bisa dari kantong saya. Tapi kalau menikahkan anak di kantong Ibu melahirkan. Batasnya berapa Bu? Batasnya nggak, kalau ratusan juta kan nggak bisa Bu. Tapi kalau ya menikahkan, kan nggak mungkin bantu satu RW misalnya 100 juta, 200 juta, tempat lain nanti iri. Berarti harus dibagi Bu ya. Dan itu diambil dari pokok-pokok pikiran. Iya, betul. Kan kita ada fungsinya di situ. Dan itu setiap tahun Ibu sebarkan. Iya, itu. Lebih banyak membangun fasilitas. Imbang saja. Antara masjid, pendidikan, infrastruktur, imbang aja. Baik Bu. Ini episode pertama kita dan saya berharap Ibu nanti datang lagi kalau kami undang. Insyaallah. Dan kali ini kita memperkenalkan Bu Suryani, walaupun masih dangkal Ibu bincang-bincang kita. Iya, jadi nanti kita akan perdalam, tapi inilah Suryani. Iya. Setajam silet kalau setajam silet. Ya. Baik, terima kasih Bu sudah datang di studio kami. Sampai bertemu, sehat selalu dan semoga tetap istiqamah di jalan dakwah. Amin. Sampai ketemu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.